Ya, dalam rangka HUT ke-499 Jakarta, warga kembali mendapatkan keringanan biaya naik transportasi umum. Salah satunya bus Transjakarta, yakni hanya Rp1 saja. Ya, jadi tentunya dengan hal ini sangat lumayan menghemat. Iya. Dan untuk itu sudah kebetulan ada rekan kami, Bagus Prasetya Adi bersama dengan juru kamera Oki Mahendra, yang saat ini kayaknya lagi muter-muter Jakarta, naik bus Transjakarta dengan hanya bayar Rp1 saja. Baik, ya. Bagus, silakan dengan laporan Anda. Baik Nata dan juga Priska, selamat pagi. Dalam memperingati ulang tahun Jakarta yang ke-49 tahun, nah ini Pemprov DKI memberlakukan tarif khusus untuk transportasi publik. Nah saat ini di Transjakarta untuk tarifnya sekarang hanya Rp1 untuk naik di bus Transjakarta ini. Nah saat ini saya berada di halte Duku Atas, akan memperlihatkan kepada Nata dan juga Priska bagaimana situasi antusias warga masyarakat Jakarta ataupun luar Jakarta untuk menikmati program Rp1 ini, yang dimana tarif ini berlaku selama 3 kali, Priska dan Nata, dari tanggal 22 Juni, 27 Juni dan juga 28 Juni. Pantauan kami di sini tadi sejak pagi, antusias masyarakat yang berangkat kerja ataupun berwisata di Jakarta sangat memanfaatkan program ini. Dan tidak hanya warga Jakarta saja, sejumlah pengunjung dari luar Jakarta juga ikut menikmati nih tarif Rp1 nih, meskipun aktivitas di halte lumayan meningkat dan juga lumayan ramai, Rizka dan Nata. Petugas juga bersiap untuk mengantisipasi tingkatnya masyarakat yang ingin menaiki bus Transjakarta ini, Priska, di mana petugas terus mengatur laju para penumpang untuk masuk ke dalam bus Transjakarta, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan seluruh masyarakat Jakarta maupun luar Jakarta bisa menikmati tarif Rp1 ini, naik Transjakarta, naik MRT, naik LRT. Nah, kalau saya kan naik kereta nih, Nata dan Priska. Saya juga iri nih pengen tarif Rp1, tapi harus naik Transjakarta juga kali ya. Nah, bagi masyarakat yang ingin naik Transjakarta menikmati program tarif Rp1, masih bisa di tanggal 27 dan 28 Juni 2026. Kembali ke Anda, Nata dan juga Priska. Ya, terima kasih Bagus Prasetya Adi dan juru kamera Oki Mahendra melaporkan langsung dari halte Duku Atas Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya Nata, jadi tarifnya Transjakarta itu hampir gratis. Iya, Rp1, tapi lumayan bayarnya. Ya. Biasanya kalau bisa sekali naik itu Rp3.500, ini cuma Rp1 doang. 2 kali balik ya Rp3. Ya, terus yang gratis tuh ada beberapa tempat wisata tuh Nata di Jakarta. Jadi bisa Ancol. pilih ya. Ada Ancol, Taman Mini, terus juga Ragunan. Ini bisa banget dimanfaatin buat teman-teman yang memang ingin liburan bersama dengan keluarga, terutama di tanggal 22, 27 dan 28. Kenapa dipilih tanggal 27 dan 28? Karena weekend, iya, Sabtu Minggu. Terus juga ada beberapa museum di Jakarta yang gratis, Nata. Jadi kalau misalnya anak-anak lagi libur sekolah tuh bisa tuh diajak wisata edukasi yang gratis. Sekali lagi gratis. Jadi kemana-mana tuh gak pakai bayar gitu. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Ulang tahun ke-65 Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berlangsung meriah di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Ya, warga silih berganti datang memberikan ucapan selamat. Dan dalam momen tersebut, Jokowi juga membagikan ratusan paket sembako serta kue kepada masyarakat. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai perayaan ulang tahun ke-65 Joko Widodo di kediaman pribadinya di Solo. Sejak pagi, warga silih berganti memadati lokasi untuk menyampaikan ucapan selamat sekaligus bertemu langsung dengan Presiden RI ke-7 tersebut. Jokowi pun tampak menyapa warga meninjau deretan tumpeng yang dibuat relawan hingga melayani permintaan foto dan salam dari warga yang datang silih berganti. Sebanyak 500 paket sembako dan kue dibagikan gratis kepada warga sebagai bentuk rasa syukur. Kemeriahan semakin terasa saat puluhan penarik beca dari kota Solo dan sekitarnya turut hadir merayakan momen istimewa ini.
Oke, biasanya mangkal di mana, Pak? Keraton Bapak. Di Keraton ya? Iya. Sampai sini ya, Pak ya? Gimana perasaannya bisa ikut merayakan ulang tahun Pak Jokowi? Ke 65. Senang ya, Pak, ya, Terima bisa? kasih, semoga sehat selalu Bapak Jokowi. Oke, doanya ya, Pak. Meski matahari kian terik, antrian warga tak kunjung surut. Mereka tetap sabar menunggu giliran untuk bersalaman, berfoto, dan mengabadikan momen bersama Jokowi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Parade mobil hias meramaikan Parade Jakarnaval 2026 di kawasan Pantai Lagun, Ancol, Jakarta. Ya, tidak hanya itu, ondel-ondel hingga tarian Jaga Jakarta Bersih dan pilah sampah menjadi daya tarik wisatawan. Pengunjung Ancol tumpah ruah pada acara Jakarnaval 2026 di Pantai Lagun dalam rangka menyambut HUT Jakarta ke-499. Acara yang dimulai pada Sabtu sore itu tak hanya menampilkan hiburan musik secara gratis, namun juga menampilkan parade kreatif dengan konsep intelektual properti lokal dan kostum karakter animasi yang dibuat oleh kreator lokal. Acara juga menghadirkan parade ondel-ondel hingga tarian Jakarta Bersih dan pilah sampah. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta bersama PT Pembangunan Jaya Ancol itu menjadi bagian dari upaya merayakan keragaman budaya Jakarta sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi ketentuan program gratis transportasi umum dan fasilitas wisata dalam rangka HUT ke-499 Kota Jakarta. Jika sebelumnya berlaku khusus untuk pemegang KTP Jakarta, kini kebijakan tersebut diperluas untuk seluruh pemegang KTP Indonesia. Pramono menjelaskan program gratis transportasi umum dan fasilitas wisata dalam rangka HUT ke-499 Kota Jakarta ini berlaku di tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026. Pramono mengatakan perubahan itu dilakukan setelah Pemprov menerima berbagai masukan dari masyarakat. Menurutnya banyak warga luar Jakarta juga ingin memanfaatkan program tersebut. PT PLN menyatakan kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa terus menunjukkan perbaikan pasca terjadinya pemadaman bergilir di sejumlah wilayah pada pekan lalu. Ya, satu dari dua transmisi yang rusak telah berhasil dipulihkan. Pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Dan di saat itu kami langsung mengerahkan tim PLN bekerja sama dengan tim mitra kami untuk memperbaiki pembangkit tersebut. Malam ini kami menyampaikan kabar yang baik. Salah satu pembangkit berhasil dipulihkan dan tadi pukul 18.00 sudah sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk menambah keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Untuk itu, pemadaman bergilir yang terjadi di minggu lalu, hari ini sudah berhasil diminimalisir.